sama gue. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya nakama. Masih dalam rangka libur lebaran. Jadi untuk menemani kalian, Tambogan akan mengajak kalian berkenalan dengan kerajaan kuno yang legendaris yang sampai sekarang masih menjadi misteri terbesar di dalam One Piece. Mengapa kerajaan kuno ini dulu hilang padahal peradabannya sangat maju? Apa hubungannya dengan senjata kuno? Sumber kekuatan apa yang mendasari kerajaan ini hingga begitu jaya di masanya? One Piece, Ancient Weapon, dan juga Matahari. Ternyata ketiga hal ini sangat terhubung ke kerajaan kuno. Nah, jadi bagaimana bisa? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita akan mulai pembahasan kita kali ini dengan mengenal senjata kuno terlebih dahulu. Seperti yang Tambogan pernah teorikan kemarin tentang Pluton. Pluton digambarkan sebagai kapal perang tergila di dunia. Dikatakan mampu menghancurkan seluruh pulau dengan satu tembakan. Banyak kapal berbeda yang bisa menjadi inspirasi dari Oda Sensei untuk senjata luar biasa ini. Ini adalah dua pilihan animasi Jepang kuno, The Solaris dan juga kapal perang luar angkasa Yamato. Nah, salah satunya menggunakan energi matahari, yang lainnya menggunakan sebuah energi yang bernama Tachyon. Kedua kapal tersebut dilengkapi dengan potensi destruktif yang luar biasa. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung tonton video yang kemarin ya. Nah, sekarang kita belum melihat senjata Uranus, tapi dapat kita pastikan senjata itu punya kekuatan penghancur yang serupa. Oke, menurut Mahabharata, Epik India kuno, dan juga Yayasan Lemuria, sebenarnya ada senjata yang hebat dan sangat mengerikan yang mirip sekali dengan One Piece di dunia kuno kita. Teks-teks ini berbicara tentang peperangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata-senjata ini dan kehancuran besar yang terjadi setelahnya. Bola api besar yang dapat menghancurkan seluruh kota yang bernama Capilla Glens yang dapat membakar 50.000 orang menjadi abu dalam hitungan detik. Kemudian ada juga tombak terbang yang dapat menghancurkan seluruh kota yang penuh benteng. Nah, dalam teks ini, teknologi para dewa ataupun ilmu pengetahuan orang dulu ternyata luar biasa. Dikatakan juga bahwa Atlantis benar-benar ada dan merupakan pemilik senjata dahsyat ini. Mereka memperkerjakan kekaisaran Rama India. Nah, bangsa Atlantis ini kejam menurut penulis David Childress. Mereka mengancam pendeta Raja Rama dengan senjata kuno mereka jika mereka tidak memberi penghormatan kepada kerajaan Atlantis. Nah, senjata mereka ditenagai oleh energi yang sangat misterius. Untuk mencoba menemukan sumber tersebut perlu mengacu pada chapter 1065. Nah, pada chapter ini Lilith menjelaskan bahwa sumber energi Egghead adalah api. Namun tampaknya terlalu sederhana dan mustahil bahwa api adalah sumber energi kerajaan lama, karena hal itu akan berasumsi bahwa Vegapunk telah menemukannya. Jadi itu tidak cocok. Di sisi yang lainnya, kemungkinan unsur yang digunakan untuk menghasilkan energi ini terkait dengan proses nuklir. Apakah Lilith menyebutkan bahwa api dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi? Dalam chapter yang sama juga, Lilith menyebutkan api abadi serta kemampuan untuk menciptakan mataharinya sendiri. Pada pandangan pertama, orang mungkin berpikir bahwa Lilith ini sedang berbicara tentang matahari secara harfiah. Namun yang penting dalam istilah nuklir, menciptakan matahari sendiri adalah metafora untuk menggambarkan fusi nuklir, atau lebih khusus lagi dalam upaya mereproduksi proses energi yang terjadi pada matahari di bumi. Di Tiongkok misalnya, proyek bernama T-Star telah dikembangkan sejak tahun 2018. Proyek ini bertujuan untuk membuat reaktor fusi nuklir berupaya mereproduksi kondisi fusi yang ada di jantung bintang untuk menghasilkan energi. Nah, reaktor yang juga dijuluki sebagai matahari buatan ini mewakili upaya untuk menghasilkan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan dengan memanfaatkan prinsip fusi nuklir. Kita kembali ke One Piece. Beberapa chapter kemudian, di chapter 1068, Stella menyatakan ambisinya untuk menciptakan dunia di mana energi berlimpah, dapat diakses dan gratis ke semua orang. Dia juga menekankan bahwa energi ada di mana-mana dan cukup untuk dipahami bahwa dunia memancarkannya, dan memang dunia kita energi hadir dalam bentuk seperti energi kinetik, kimia, thermal, panas bumi, hidrogen, dan juga hal lainnya. Energi yang melimpah ini dapat dimanfaatkan dengan baik seperti yang dikatakan oleh Stella. Salah satunya adalah konflik global.
Hal ini terhubung dengan dunia kita dan juga dunia One Piece, terutama melalui Germa 66, kolonisasi, bajak laut luar angkasa di bulan. Hal ini pun menggambarkan bagaimana keserakahan manusia dan asal mula banyak perang di dunia. Nah, bagaimana jika energi yang digunakan di kerajaan lama yang megah bisa saja berupa energi nuklir atau bahkan sesuatu yang mendekatinya, seperti api abadi atau matahari buatan. Berdasarkan hal inilah mengapa Enel berhasil membangunkan kota Birka dengan menggunakan listrik. Sederhananya karena fusi nuklir adalah metode yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, sangat mungkin Enel menggunakan sumber energi yang dihasilkan oleh fusi nuklir untuk membangun kota kuno Birka. Hal menarik lainnya adalah kemampuan ras tertentu di dunia One Piece, khususnya Ming dan juga Lunaria. Kedua ras ini tampaknya mendapatkan kekuatan mereka dari bulan, baik melalui nama atau kemampuan khusus mereka, seperti Ming contohnya dengan elektro dan transformasi mereka menjadi sulong. Selain itu, proses transformasi menjadi sulong cukup sederhana. Ming hanya perlu menatap bulan. Bulan yang sama ini adalah rumah bagi sebuah kota kuno yang tampaknya ditenagai oleh listrik. Oleh karena itulah, mungkin saja ada hubungannya antara Ming dan kerajaan lama, seperti halnya Lunaria. Lunaria memiliki kekuatan yang berhubungan dengan api dan dapat hidup dimanapun. Api yang membuat kita berpikir bahwa kerajaan lama dikaitkan dengan matahari. Jelas itu adalah Nika. Namun juga semua festival yang ada dalam sejarah One Piece. Api Unggun Sandia, Festival Api Wano, Festival Titik Balik Matahari Musim Dingin di Elbaf dan juga hal lainnya. Jadi sejarah erat kaitannya dengan api dan bukan tidak mungkin kerajaan lama memiliki api abadi yang berasal dari nuklir atau energi serupa. Api abadi bahkan ada di dunia nyata kita, seperti api abadi prajurit tak dikenal di Paris, Prancis, dan juga api patung Liberty di New York, api abadi Kremlin di Rusia, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa di antaranya bersifat abadi secara simbolis, namun contoh lainnya pada suatu waktu dapat memiliki arti penting bagi keturunan suatu kerajaan, seperti halnya api abadi di Roma. Kekaisaran Romawi juga memelihara api abadi yang dipelihara dengan hati-hati oleh perawan Vestal, pendeta wanita yang didedikasikan untuk Vesta Dewi Perapian. Oke, kesimpulannya energi yang digerakkan kerajaan lama bisa saja sama dengan energi yang digerakkan raksasa besi, yaitu energi nuklir yang berasal dari nyala api abadi sang Dewa Nika. Namun perlu dicatat lagi bahwa energi nuklir adalah konsep yang cukup luas, sehingga memberikan kita ruang untuk pendapat yang berbeda. Oleh karena itulah masuk akal jika energi ini diwakili oleh listrik atau bahkan dilambangkan dengan detak jantung dari Luffy. Oke, jadi sekian pembahasan Tamagon mengenai terkait dengan kerajaan kuno yang bengah di masa lalu yang bersumber dari api abadi ataupun energi fusi nuklir. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Ingat, di minggu depan kita akan mendapatkan spoiler awal, yakni chapter 1112 setelah 3 minggu lamanya kita libur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.